Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Majesty Tapak TV. Tidak henti-hentinya mencoba untuk memberikan sesuatu yang mungkin insya Allah ada manfaatnya, yang insya Allah selalu ingin menampilkan dan memberi konten-konten yang mungkin jauh lebih bermanfaat dan lebih mendidik. Kali ini saya akan membahas, ya, bukan saja membahas, tetapi saya akan menjelaskan, saya akan menjabarkan bagaimana cara memasak yang namanya susu gendam bisnis. Di kalangan umum, terutama di kalangan para penghayat spiritual, bukan lagi menjadi rahasia umum. Yang namanya susuk bukanlah sebuah mitos, bukanlah sebuah kata-kata belaka. Pada kenyataannya, banyak bukan hanya dari kalangan bawah, tetapi justru tidak sedikit dari kalangan atas yang telah banyak membuktikan cara mereka telah menggunakan yang namanya susu. Di dalam dunia persusukan, banyak sekali jenisnya, baik susuk tancap, baik susuk telan, maupun susuk cair. Tetapi yang saya bahas di sini bukanlah susuk tancap yang apabila salah menancapkan justru berakibat fatal walaupun nanti di kemudian hari. Dan sudah banyak kita buktikan di masyarakat, ya, di masyarakat yang mana mengalami efek setelah memakai susuk tancap. Ya, mungkin ketika memakainya yang dilatar belakangi keadaan seseorang yang hanya mereka ketahui, baik karena ingin kuat, ingin terlihat tampan, ingin terlihat cantik, ingin terlihat menarik, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang namanya susuk cair yang lebih aman dibandingkan susuk tancap, dan juga ada susuk telan yang insya Allah juga lebih aman daripada susuk tancap. Tetapi ya, ada tetapinya. Untuk susuk telan pun tergantung apa bahan yang ditelan. Apabila bahan itu tidak bisa dilebur seperti dari besi atau gotri dan sejenisnya atau lainnya, tentu sangat berbahaya di dalam tubuh. Di lain sisi masalah khodamnya, ya, kita tentu jelas segala sesuatu yang tidak bisa dicerna apabila ditelan akan berbahaya. Tetapi ada metode-metode khusus yang mana ada susuk telan yang justru terbuat atau berbahan alami atau berbahan herbal, seperti bisa menggunakan media kapsul minyak, kapsul herbal padat, dan tentu seperti kita menggunakan media-media telan yang lebih manfaat atau lebih tidak berbahaya di dalam. Saya tidak menjelaskan panjang lebar tentang macam-macam susuk karena di sini bukan bahas masalah tersebut. Kita akan menjelaskan, ya, yang tentang susu gendam bisnis. Susuk gendam bisnis. Tetap walaupun namanya susuk, tetapi ini bukan jenis susuk. Kenapa dikatakan susuk tetapi tidak
atau bukan jenis susuk. Satu, karena saya menggunakan media padi. Yang tentu ini adalah susuk telan, bukan susuk media padi. Yang insya Allah dengan media padi ini dapat diolah di dalam tubuh. Kemudian saya menggunakan minyak atau boleh menggunakan minyak selain stambul. Manfaat dari susuk telan, walaupun namanya susuk, sebenarnya bukan susuk, hanya lebih menjelaskan yang disebut susuk ini supaya orang paham bahwasannya media padi yang ditelan kekuatannya seperti susuk tancap yang berhodam, sedangkan susuk media telan padi tidak berhodam. Insya Allah, karena tetap menggunakan jalur kanan. Jika ada orang yang ingin menggunakan media susuk gendam bisnis, adalah orang-orang yang berkiprah atau berprofesi di dalam bidang jasa dan lain sebagainya. Intinya adalah untuk menggait para relasi, untuk menggait para konsumen, untuk agar para orang-orang mau bekerja sama dengan pengguna susuk gendam bisnis. Intinya adalah agar lebih lancar. Baik, pertama, agar proses pengisi sukan harus menyiapkan minyak dahulu. Jenis pun bebas ya, tetapi hindari yang sebenarnya yang menyengat ya. Wanginya yang bagus adalah yang sejuk ya, yang sejuk, yang menggunakan minyak wangi atau minyak non alkohol yang baunya menyengat. Kedua, siapkan padi. Nah, ini yang bagus padinya adalah menggunakan padi huma ya, padi ladang, padi yang ditanam di kebun-kebun. Jenisnya bebas, tapi saya di sini menggunakan media padi merah, bukan menggunakan media padi sawah. Itu yang bagus. Tetapi mengingat keadaan di beberapa wilayah sulit untuk mendapatkan media padi yang ditanam di huma atau di ladang atau di hutan atau di kebun, bisa menggunakan media padi sawah. Bukan mendapatkan padinya dari kita beli beras yang sudah dikarungi, kemudian akhirnya lalu kita ambil. Tidak seperti itu, tetapi benar-benar yang masih dari sawah. Kemudian untuk mempermudah ke depan prosesnya adalah kita mengisi dulu minyaknya ini ya, ukuran bebas, semakin banyak mungkin semakin baik. Kemudian setelah kita isi ya, nanti bisa dilihat kuncinya di deskripsi ya, kita baca, yakni maksimal 3 malam saja, boleh 7 malam boleh, tapi sebenarnya maksimal 3 malam aja. Kita baca kuncinya, silakan baca di deskripsi. Kemudian untuk padinya pun ketika membaca minyak ya, setelah itu kita mengisi lagi padinya cukup 1 malam kita isi. Kuncinya pun berbeda. Nanti ketika ada pasien atau ketika ada klien ya, yang bagus adalah begini. Cukup untuk kategori biasa menggunakan 3 butir padi ya, menggunakan 3 butir. Sedangkan untuk kategori menengah kita menggunakan 7
media butir padi. Akan pas menggunakan 14 titik. Ketika mengisi tadi, ketika kita di depan pasiennya, kita tetesi dikit saja padinya, tergantung berapa yang kita berikan, atau menggunakan cara saya mengoleskan di sini, ya, mengoleskan di tangan minyaknya, kemudian saya tempelkan media padinya agar tidak terlalu banyak minyaknya, kandungan minyaknya, supaya menempel di padi, di butiran padi tidak terlalu banyak. Kemudian setelah itu kita letakkan di atas tisu wajah, ya, kita letakkan di atas tisu. Kemudian kita bacakan lagi kunci yang padinya, ya, kunci pengisian yang padinya, bukan kunci pengisian minyak, karena di deskripsi ada 2 kunci, pengisi minyak dan pengisi padi. Maka ketika si padi sudah ada di atas tisu, sudah kita letakkan di atas tisu, maka kita bacakan kunci padinya. Berapa? Cukup 7 kali, cukup 14 kali, tergantung. Semakin banyak semakin baik. Kemudian setelah itu boleh kita campur pisang apapun, ya, kita campur pisang apapun boleh. Kita tempelkan pisangnya, kemudian kita makan bareng pisang. Kemudian setelah itu kita minumkan dengan air hangat, jangan air dingin. Kenapa air hangat? Karena di dalam padi ini, di luarnya, ya, bukan di dalamnya, ada bekas minyak. Berharap dengan meminum air hangat cepat hilang rasa sedikit minyak tadi. Atau bisa menggunakan cara saya, yaitu dengan minum kopi, kita suguhkan air kopi, atau kita suguhkan teh hangat. Setelah menelan padi tadi yang sudah kita isi dengan kunci susuk gendam bisnis, 1, apakah ada pantangan? Tentu ada pantangannya. Pertama, orang yang telah menelan padi ini yang sudah terisi kunci susuk gendam bisnis, tidak boleh, ya, yakni tidak boleh melakukan penipuan. Itu saja. Dalam bisnisnya harus jujur. Kedua, orang yang sudah menelan susuk ini diusahakan tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, meninggalkan sholat 5 waktu. Apabila 2 hal ini dijaga, insya Allah hasilnya sangat sepadan dan lebih jauh yang diharap hasilnya. Kemudian, tetapi suatu saat ilmu ini tidak ada efek, baik dalam tubuh, baik dalam kerezekian, baik dalam kesehatan, ataupun di kemudian hari. Karena ini tidak ada unsur negatif dan tidak ada unsur khoda atau sejenis jin. Dan ingat, hindari yang namanya judi, minuman keras, dan hal yang dilarang oleh agama. Jika hal itu bisa Anda hindari, ya mungkin perlahan sajalah. Namanya kita fitrah manusia penuh dengan dosa. Insya Allah hasil Anda sendiri yang merasakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.